Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kali ini saya akan memberi suatu edukasi hukum yang agak berbeda. Kali ini saya akan membahas mengenai asas elementer dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang dalam bahasa asing disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa suatu undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Jadi harus ada undang-undang yang mengatur suatu perbuatan tertentu, baru perbuatan itu dapat dipidana. Lalu apa makna yang terkandung di dalam asas legalitas? Yang pertama adalah tidak ada pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Jadi harus berdasarkan undang-undang dulu, baru dapat adanya pidana. Jadi misalnya kalau ternyata perbuatan mencuri itu tidak diatur di dalam undang-undang, maka itu juga tidak merupakan tindak pidana sekalipun orang melakukan pencurian. Yang kedua adalah tidak boleh menerapkan analogi. Analogi itu berarti penafsiran terhadap suatu undang-undang yang memberikan kiasan terhadap suatu kata, sehingga peristiwa sebenarnya itu tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam undang-undang. Misalnya, Hakim Bisma Siregar pada tahun 1983 itu mengadili suatu kasus di mana ada seorang laki-laki membujuk rayu seorang perempuan untuk menidurinya atau berhubungan intim. Nah, akhirnya dengan bujuk rayu itu si perempuan mau berhubungan intim. Nah, itu kasusnya dibawa di pengadilan. Hakim Bisma Siregar melakukan penafsiran analogi, yaitu dengan menganalogikan alat kelamin perempuan ini sebagai benda. Jadi seolah-olah perempuan ini menyerahkan benda terhadap laki-laki berdasarkan karena bujuk rayu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan laki-laki ini terhadap perempuan tersebut, sehingga mau untuk ditiduri. Itu penafsiran analogi contoh dari Hakim Bisma Siregar. Makna yang ketiga adalah tidak ada keberlakuan surut. Artinya gimana? Misal Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku di 2020. Tidak boleh ini berlaku surut ke belakang, sehingga mengadili fakta-fakta atau mengadili seseorang itu berdasarkan undang-undang yang baru. Tidak boleh. Jadi dilarang adanya keberlakuan surut. Makna yang keempat adalah tidak boleh seseorang itu dijatuhi pidana berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan ini biasanya terdapat di dalam masyarakat ya, masyarakat tertentu. Misalnya orang melanggar adat tertentu di suatu tempat, itu tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap orang yang melanggar adat tersebut berdasarkan asas legalitas. Itu tidak boleh. Dan makna yang kelima adalah rumusan tindak pidana itu tidak boleh kurang jelas atau tidak jelas. Ini prinsip lex serta namanya. Jadi frasa rumusan tindak pidana itu harus sejelas mungkin sehingga orang menafsirkan tidak lain daripada yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Jadi tidak boleh ada penafsiran lain, sehingga benar-benar harus jelas. Dan kemudian makna yang keenam adalah tidak ada pidana lain selain yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, undang-undang kita kan mengatur tentang pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan ya. Selain pidana itu tidak boleh ada. Misalnya di RUU KUHP ada yang mengatur mengenai pidana sanksi sosial. Nah, itu tidak boleh diterapkan di KUHP. Karena yang berlaku saat ini hanya KUHP, bukan RUU KUHP. Jadi yang berlaku inilah yang harus dijadikan patokan. Tidak boleh lain selain yang ditentukan oleh undang-undang. Makna yang ketujuh yang terakhir dari asas legalitas adalah penuntutan negara terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus didasarkan pada tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila ternyata penuntutan negara dilakukan di luar tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka negara terbukti melakukan tindakan ilegal atau melakukan kesewenang-wenangan terhadap seorang terperiksa.
Jadi itu makna-makna yang terkandung di dalam asas legalitas. Jangan lupa tonton terus konten-konten video Rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.